Terima kasih Bu Ivana. Sama-sama. Untuk acara selanjutnya, kita dengarkan informasi sekolah dari Ibu Rosa Delima Murtini SPG. Kepada Ibu Rosa, Hasil nggak punya tuh acara pembukaan. Acara pembukaan apanya? Lihat ini aja loh. Oke, terima kasih Bu Melda untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan karena sampai hari ini kita semua, Papa Mama, Bapak Ibu guru, anak-anak diberikan kesehatan, masih diberikan hari baru sehingga pagi hari ini kita masih bisa berkumpul meskipun secara virtual. Kita patut bersyukur karena Tuhan selalu melindungi kita, selalu menjaga kita, sehingga kita selalu diberikan kesempatan melakukan sesuatu yang berguna bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami juga memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Rosa Delima Murtini. Saya diberi kesempatan untuk bersama-sama dengan teman-teman untuk mendampingi putra-putri Bapak Ibu semua. Maka kami juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Bapak Ibu semua yang telah menyerahkan putra-putrinya di sekolah kami. Mari kita nanti bersama-sama mendampingi putra-putri agar putra-putri Bapak Ibu nanti sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang ini Bapak Ibu mungkin tempatnya terlalu dekat jadi saya lanjutkan. Untuk pagi hari ini kami akan menyampaikan beberapa informasi dari sekolah. Yang pertama, bahwa prinsip belajar di TK adalah belajar sambil bermain atau bermain seraya belajar. Jadi pembelajaran di TK itu memang kita menitik beratkan pada permainan, tetapi karena sekarang ini sedang pandemi, jadi kita tidak bisa bertemu langsung kepada anak-anak, tetapi kami nanti akan berusaha supaya kita tetap bisa bertemu anak-anak secara virtual. Kemudian kegiatan belajar di TK itu meliputi pembiasaan atau kebiasaan sehari-hari. Jadi anak-anak dari keluarga-keluarga sudah punya kebiasaan yang ditanamkan oleh Bapak Ibu di rumah. Nah, pembiasaan yang diberikan Bapak Ibu di rumah itu antara satu keluarga dengan yang lainnya pasti ada perbedaan. Nah, tetapi dari kebiasaan-kebiasaan itu nanti bisa kita gali bersama pengetahuan-pengetahuan dari anak-anak. Karena pengetahuan anak-anak itu luar biasa. Jadi mereka sudah mempunyai pengalaman baru, pengalaman yang sudah didapatkan dari keluarga. Kemudian yang B, kemampuan dasar. Nah, kemampuan dasar ini yang terdiri dari agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Dari kemampuan dasar ini nanti kami para guru akan mengamati lewat kegiatan-kegiatan yang diberikan baik dari video ataupun dari kegiatan-kegiatan yang nanti akan diberikan.
Kemudian asas-asas belajar di TK yang pertama apersepsi. Apersepsi itu pengalaman dari rumah, seperti tadi pembiasaan-pembiasaan yang sudah didapatkan oleh anak-anak dari keluarga masing-masing. Kemudian konkret. Nah, anak-anak TK itu perlu belajar secara konkret atau mengamati benda-benda yang nyata atau asli. Jadi anak-anak belum bisa membayangkan misalnya bentuknya bola itu seperti apa toh. Nah, jadi anak-anak harus benar-benar diberi benda yang nyata, benda asli. Ini loh Dek, benda bola itu bentuknya seperti ini. Nah, itu nanti akan tersimpan di dalam memorinya dan nanti itu akan menjadi dasar untuk perkembangan berikutnya. Kemudian motivasi. Kita sebagai pendidik juga mama papa yang ada di rumah harus selalu memberikan motivasi atau merangsang anak-anak supaya anak-anak mau melakukan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang nanti bisa menjadikan anak-anak menjadi berkembang sesuai dengan usianya. Kemudian kemandirian. Untuk anak-anak TK itu kemandiriannya ya misalnya bisa memecahkan masalahnya sendiri. Mandiri misalnya contohnya bisa cuci tangan sendiri, bisa gosok gigi sendiri, bisa maem sendiri, bisa minum susu sendiri. Itu sudah luar biasa bagi anak-anak TK. Terutama kalau anak-anak ada kegiatan misalnya di sekolah, biasanya di sekolah itu anak-anak bermain bersama, kemudian mungkin nanti ada anak-anak akan berusaha memecahkan masalahnya supaya masalah yang dihadapi bersama dengan temannya itu nanti bisa diatasi sendiri. Nah, itu contoh kecil untuk anak TK. Kemudian juga diharapkan anak-anak juga bisa bekerja sama. Ini termasuk keterampilan dan sosial bisa berkembang secara bersama Bapak Ibu. Jadi kerjasama antara tangan, mata, kaki itu harus bisa bergerak bersama, berkembang bersama. Supaya di usianya anak-anak itu perkembangannya sesuai dengan usianya, tidak tertinggal oleh teman-teman yang lain. Jadi kerjasama itu sangat penting. Misalnya nanti kegiatan-kegiatan di rumah ini juga akan melibatkan keluarga. Jadi kerjasama dengan orang tua, mungkin kerjasama dengan kakak atau adiknya. Jadi nanti ada kegiatan-kegiatan yang nanti bisa dikerjakan secara bersama-sama. Jadi nanti kita bisa melihat kerjasama di keluarga tersebut seperti itu. Kemudian anak adalah individu. Nah, anak itu adalah pribadi yang unik. Jadi setiap anak itu mempunyai karakter yang berbeda antara satu anak dengan satu yang lainnya. Nah, kami para guru TK nanti juga biasanya kami akan mengenal satu persatu masing-masing karakter anak-anak. Anak-anak itu ada yang misalnya contohnya kalau bicara itu mungkin di rumah terbiasa berbicara halus. Jadi kalau mendengar suara keras dia sudah takut, sudah kaget. Nah, seperti itu. Tapi ada anak yang karena di rumah terbiasa dengan suasana atau suara yang keras, kalau dia mendengar suara halus ya dia akan berlalu lewat, tidak akan terdengar. Nah, jadi nanti kami juga akan mendampingi putra-putri Bapak Ibu secara individu karena setiap anak itu berbeda. Jadi kami tidak bisa menyamaratakan antara satu anak dengan yang lainnya. Kemudian korelasi. Jadi dari apersepsi, konkret, motivasi, kemandirian, kerjasama, dan individu tadi, ini ada saling keterkaitan. Jadi nanti kalau anak-anak bisa menyatukan, mengkorelasikan antara semua asas-asas tadi, anak-anak nanti akan bisa berkembang maksimal di dalam kegiatan-kegiatan yang nanti akan kita kerjakan bersama.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih, untuk kami para guru mempunyai tugas yang pertama adalah mengajar. Mengajar itu berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Jadi nanti kami akan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk memberikan ilmu yang kami miliki kepada anak didik kami, kepada putra-putri Bapak Ibu. Akan kami berikan secara maksimal supaya nanti putra-putri Bapak Ibu meskipun belajarnya secara virtual, tapi kami bisa memberikan pengetahuan-pengetahuan yang baik untuk perkembangannya. Kemudian selain mengajar, kami juga punya tugas untuk mendidik. Mendidik itu berhubungan dengan budi pekerti atau kalau sekarang bisa dikatakan karakter. Karena anak-anak sekarang budi pekertinya atau karakternya itu jauh dengan anak-anak zaman dulu. Memang zamannya ini sudah zaman berbeda, tetapi kita para guru, juga papa mama, kami mohon bersama-sama bersinergi untuk tetap menanamkan budi pekerti atau nilai-nilai hidup supaya anak-anak nanti menjadi anak-anak yang peka dengan lingkungan, peka dengan orang lain, punya rasa empatik, punya rasa peduli. Karena sekarang ini sudah banyak anak-anak muda yang kurang peduli dengan lingkungan, kurang peduli dengan sesama. Nah, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama mendampingi anak-anak untuk menanamkan nilai-nilai hidup supaya nanti ke depan anak-anak setelah mereka menjadi dewasa akan menjadi pribadi-pribadi yang punya budi pekerti, punya nilai-nilai hidup yang luhur, sehingga pada masa depannya nanti anak-anak kita akan bisa menghadapi dunia luar yang sungguh-sungguh keras, seperti itu. Kemudian yang ketiga, memberikan rasa aman, nyaman, senang, bahagia, dan gembira. Jadi kami para guru juga mengharapkan anak-anak itu semoga nanti pandemi segera berlalu, kita bisa bertemu, jadi kita bisa memberikan rasa aman, nyaman kepada anak-anak selama kegiatan belajar mengajar, baik secara virtual maupun apabila nanti sudah diperkenankan tatap muka. Kemudian tugas kami juga menilai dan mengevaluasi. Nah, menilai dan evaluasi ini nanti kami mohon kerjasama Bapak Ibu. Jika kami para guru nanti memberikan tugas-tugas kepada anak-anak, kami mohon kerjasamanya untuk bisa tetap mengirimkan atau paling tidak difoto hasil karya anak-anak supaya kami para guru bisa menilai. Jadi nanti menilai kita itu bisa setiap hari langsung kita masukkan, tidak menumpuk. Karena nanti kalau Bapak Ibu mengirim tugasnya itu menumpuk, jadi kita juga nanti sama menilainya, tugas kami juga akan menumpuk. Tetapi kalau Bapak Ibu bisa mengirimkan setiap hari dengan foto, paling tidak kita bisa memasukkan nilai secara langsung. Jadi pekerjaan kami bisa terbantu lebih ringan. Dan nanti kami juga akan mengevaluasi di semester 1, setiap 6 bulan sekali kami ada evaluasi, ada hasil yang nanti bisa disampaikan kepada orang tua. Nah, untuk penilaian anak, kami para guru menggunakan aplikasi penilaian, dan penilaian itu nanti di sini ada BB, itu seperti misalnya juga bisa diartikan bintangnya masih 1. Ini biasanya anak belum berkembang, jadi anak-anak di dalam kegiatannya itu belum mau melakukan apa-apa. Misalnya disuruh nyanyi juga belum mau, disuruh tepuk belum mau, disuruh menangkap bola atau berlari atau senam juga belum mau melakukan. Jadi nanti anak-anak akan mendapatkan nilai BB atau belum berkembang.
Kemudian yang dua adalah MB, mulai berkembang. Nah, di sini anak-anak di sini sudah mulai mau melakukan apa yang disuruh melakukan dalam suatu kegiatan. Sudah mulai mau mencoba, mau melakukan. Jadi ini nanti di sini anak-anak akan mendapatkan nilai mulai berkembang atau bintangnya masih 2. Kalau anak-anak itu kalau mendapat bintang 1 atau bintang 2, mereka akan sedih. Karena nilainya ini mereka tahu Bapak Ibu nilainya belum bagus. Nah, kemudian kalau BSH berkembang sesuai harapan, ini anak-anak sudah mau melakukan apa yang kita minta. Sebatas yang kita minta saja. Jadi misalnya suruh menyanyi, ya menyanyi. Disuruh cuci tangan, ya cuci tangan. Tetapi ini sudah bagus untuk anak-anak sudah mau melakukan. Jadi nanti kita akan memberi nilai BSH atau berkembang sesuai harapan. Bintangnya 3. Kemudian yang keempat adalah BSB, berkembang sangat baik. Nah, ini di sini biasanya anak-anak yang sudah bisa melampaui. Jadi misalnya kita menyuruh anak-anak menyanyi, dia sudah bisa menggunakan kata-kata, halo Bu Guru, halo teman-teman, hari ini aku akan menyanyi. Lagu yang akan saya nyanyikan judulnya misalnya Selamat Pagi. Nah, selamat mendengarkan teman-teman. Terus anak itu menyanyi juga dengan gaya, dengan bergaya. Nah, itu kami para guru nanti akan bisa memberi nilai BSB atau bintangnya 4 karena anak ini sudah bisa melampaui dari apa yang kita harapkan. Ya, jadi sudah bisa melebihi. Jadi kita bisa memberi nilai BSB. Jadi ini sudah melampaui dari apa yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pendidikan itu tanggung jawab kita bersama antara guru, orang tua, dan masyarakat. Jadi perkembangan anak-anak nanti bisa berkembang secara maksimal kalau kita bisa bekerja sama. Baik dari pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat. Karena kami para guru tidak akan bisa atau tidak akan mampu untuk melakukan sendiri. Tetapi kami mohon kerjasamanya supaya nanti kegiatan pembelajaran, program-program yang nanti akan kita sampaikan, Bapak Ibu bisa bersama-sama bekerja sama dan bisa mendukung satu dengan yang lainnya sehingga nanti bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Nah, anak itu adalah pribadi yang unik atau individu. Kami para guru justru mendapatkan banyak inspirasi dari anak-anak. Karena gerak anak-anak, celoteh anak-anak itu yang menjadi inspirasi kami, yang membuat semangat bagi kami. Misalnya contohnya, kalau pagi hari seperti ini kami para guru, mesti kita pagi itu cerita, ini Bu, videonya ini lucu, dia bisa ngomong seperti ini. Nah, dari inspirasi-inspirasi itu kita bisa melihat bahwa anak-anak itu semangat kami. Apalagi kalau kita tatap muka ya Bapak Ibu, anak-anak itu adalah separuh dari jiwa kami. Dia semangat hidup kami. Nah, makanya mari kita sama-sama kita dampingi anak-anak kita supaya nanti anak-anak sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, menjadi pemimpin-pemimpin bangsa masa depan dan masa yang akan datang. Karena mereka nanti yang akan menjadi pengganti-pengganti para menteri sekarang ini. Jadi kita sama-sama kita siapkan anak-anak di usia emasnya ini dengan materi atau pengalaman-pengalaman baru yang boleh mereka dapatkan dari kita semua, dari masyarakat, lingkungan, para guru, dan juga orang tua.
Nah, Bapak Ibu, untuk kerjasama tadi kami sudah, ini memang karena kita tidak bisa tatap muka, jadi kita mau mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Ibu semua yang hari ini mungkin namanya ada di slide ini. Kami mohon kerjasamanya supaya nanti di kelas-kelas kita ada jarkom, ya, jaring komunikasi dari orang tua masing-masing kelas. Kemudian nanti juga ada komite, ketua komite. Ini kami juga di sini masih baru Bapak Ibu, jadi kami kemarin mohon dengan teman-teman yang lain yang sudah ada di sini, kira-kira siapa yang bisa menjadi ketua komite atau pengurus kelas. Jadi nanti kami mohon kerjasamanya dan mohon maaf sebelumnya, tetapi kami mohon tetap Bapak Ibu yang namanya tercantum di sini nanti bisa bekerja sama sehingga program-program kita tahun ini, 1 tahun ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Untuk pengurus kelas, ketua komite kami mohon Mama Lira nanti bisa menjadi ketua komite KBTK Kanisius. Kemudian nanti untuk sekretaris Ibu Melda, jadi nanti Bapak Ibu kalau urusan surat menyurat bisa berhubungan langsung dengan Ibu Melda, nanti akan membantu. Kami semua para guru nanti akan membantu bersama-sama. Hanya sebagai penanggung jawab Ibu Melda. Kemudian untuk kelompok bermain, ketuanya adalah Mama Bella dan bendahara Mama Frio. Karena kelompok bermainnya 2 anak, jadi semua jadi pengurus kelas. Kemudian untuk kelompok A1, ketua Mama Evra, bendahara Mama Carlos. Oh, A1 ya. Oh, terbalik ini, terbalik. Oke, ini A2. A2-nya ketuanya Mama Evra, bendahara Mama Carlos, dan A1-nya ketuanya Mama Tobi dan bendahara Mama Haga. Kemudian untuk B1, ketuanya Mama Ilona dan bendahara Mama Noel. Untuk B2, ketua Mama Lira, bendahara Mama Gisela Trisa. Untuk kelompok B3, ketua Mama Jati dan bendahara Mama Edgar. Nah, Bapak Ibu, itu tadi pengurus kelas yang memang dengan surprise ya mungkin untuk mama-mama yang langsung diberi tugas oleh kami para guru, mohon kerjasamanya. Bapak Ibu, kemudian ini akan kami sampaikan perkiraan biaya yang harus dipersiapkan untuk kegiatan sekolah. Untuk tahun ini, untuk kegiatan memang ditiadakan hanya 1 kegiatan yang kita munculkan. Ini juga belum pasti, tetapi ini kita munculkan supaya nanti paling tidak Bapak Ibu bisa mempersiapkan dana yang harus dikeluarkan. Untuk kelompok bermain, ini goodie bag untuk tas rapot itu saja untuk kelompok bermain, biayanya 10.000. Kemudian untuk TKA juga sama, hanya goodie bag rapot saja, biayanya 10.000. Dan untuk TKB ini ada retret prajurit kecil Kanisius, biayanya 300.000. Ini biasanya anak-anak nanti menginap sehari semalam di Wisma Nasaret bersama dengan ibu guru dan tim prajurit kecil Kanisius. Kemudian untuk belangko SKTB, map dan goodie bag biayanya 60.000. Dan untuk foto kelas biayanya 40.000. Jadi untuk TKB nanti bisa dipersiapkan untuk dananya
sekitar Rp400.000. Nanti Bapak Ibu akan kami berikan hasil rapat ini, jadi tidak perlu dicatat satu-satu, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan hasilnya dari rapat ini, ya. Nah, demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan dipersiapkan, nanti kita akan tanya jawab pada acara tanya jawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih waktu, dan kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Ibu Rosa. Untuk acara selanjutnya, kita mengikuti paparan dari seksi kurikulum bersama Ibu Selviana Kinan Larasati. Kepada Ibu Selvi, kami silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak, Ibu, orang tua murid, serta anak-anak yang terkasih. Izinkan saya untuk memaparkan dari si kurikulum. Yang pertama adalah visi Yayasan Canisius. Adalah menjadi komunitas pendidikan yang transformatif dan menumbuhkan kemerdekaan berpikir demi terwujudnya sekolah yang unggul, peduli, dan melayani. Misi Yayasan Canisius adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang unggul agar peserta didik berkembang menjadi pribadi yang Pancasilais, cerdas, dan berkarakter. Kedua, menyelenggarakan pendidikan yang mampu menumbuhkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dalam kerjasama dengan mitra strategis. Keempat, menyelenggarakan pendidikan berbasis kemerdekaan belajar. Adapun tujuan yang pertama, membentuk peserta didik yang Pancasilais, cerdas, dan berkarakter. Kedua, meningkatkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Ketiga, meningkatkan citra sekolah-sekolah Canisius. Keempat, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sesuai dengan harapan pelanggan. Kelima, menumbuhkan kemerdekaan belajar peserta didik dan pendidik. KBTK SD Canisius Kurmosari, sekolah berbasis leadership. Kami memiliki 5 nilai Canisius. Yang pertama, disiplin. Kedua, unggul. Ketiga, peduli. Keempat, jujur. Dan kelima adalah merdeka. Berikut
saya paparkan kalender pendidikan KPTK Kanisius Kurmosari tahun pelajaran 2021-2022. Pada bulan Juli, tanggal 1 sampai 6 dan tanggal 10 adalah libur tahun ajaran 2020-2021. Tanggal 3 dan 5 pembuatan KTSP. Tanggal 12 sampai 14 permulaan tahun ajaran 2021-2022. Dan ada masa pengenalan lingkungan sekolah. Tanggal 17 adalah sosialisasi program sekolah. Tanggal 20 adalah Hari Raya Idul Adha. Tanggal 23 adalah Hari Anak Nasional. Dan pada tanggal 24 adalah Misa awal tahun ajaran 2021-2022. Pada bulan Agustus, pada tanggal 10 adalah libur tahun baru Hijriah. Tanggal 11 sampai 14 adalah lomba photobooth HUT RI yang ke-76 yang akan diikuti oleh KPTK Kanisius Kurmosari. Pada tanggal 17 adalah HUT Kemerdekaan RI ke-76 dan pengumuman lomba photobooth. Pada tanggal 27 ada webinar kisah Ignatius Loyola dengan tema yang pertama, menimba spiritualitas Ignatian dari kisah hidup Santo Ignatius. Lalu pada bulan September tanggal 9 adalah Hari Olahraga Nasional. Pada tanggal 3, 10, 17, dan 25 akan ada Bulan Kitab Suci Nasional. Dan pada tanggal 24 September ada webinar kisah Ignatius Loyola dengan tema yang kedua, yaitu spiritualitas Ignatian sebagai agen kemajuan. Hei, apa lagi sih? Pada bulan Oktober, Ya wes. Aku harus tuku kancing lagi. Kancingnya patah, Pak. pada tanggal 1 adalah Hari Kesaktian Pancasila. Pada tanggal 2 adalah Hari Batik Nasional. Pada tanggal 6 adalah pengenalan doa Rosario. Pada tanggal 9 ada lomba bercerita yang akan diikuti oleh anak-anak KPTK Kanisius Kurmosari. Pada tanggal 16, Hari Pangan Sedunia. Pada tanggal 19, libur Maulud Nabi. Tanggal 21 adalah hari ulang tahun Yayasan Kanisius ke-103. Tanggal 28 adalah Hari Sumpah Pemuda. Pada tanggal 29 ada webinar kisah Ignatius Loyola, tema ketiga, spiritualitas Ignatian dalam pendidikan atau pedagogi Ignatian. Pada bulan November tanggal 2 ada ziarah ke Taman Makam Pahlawan. Tanggal 25 adalah Hari Guru Nasional dan lomba video pembelajaran untuk guru KPTK Kanisius Kurmosari. Pada tanggal 26 ada webinar kisah Ignatius Loyola dengan tema yang keempat, semangat Ignatian dalam pembinaan watak dan karakter.
Pada tanggal 29 akan ada Advent. Pada bulan Desember tanggal 4 adalah PPDB SD Kanisius Kurmosari ke TK Kanisius Kurmosari untuk kelompok B. Pada tanggal 10 ada webinar kisah Ignatius Loyola dengan tema yang kelima, Semangat Ignatian di Era 5G. Pada tanggal 11 akan ada Advent, dan pada tanggal 12 ada laporan pencapaian perkembangan anak didik LPPAD yang akan diterimakan dari guru ke orang tua siswa. Pada tanggal 20 sampai dengan 31 adalah libur Hari Raya Natal dan libur semester 1. Pada bulan Januari, tanggal 1 adalah libur Tahun Baru 2022. Pada tanggal 3 adalah awal pembelajaran semester 2. Tanggal 8 ada Misa Natal online. Tanggal 15 ada aksi Natal bersama KBTK SD Kanisius Kurmosari. Pada tanggal 28 ada webinar kisah Ignatius Loyola dengan tema yang ke-6, menjadi kaya dan tetap bahagia sebagai pengikut Santo Ignatius. Pada tanggal 1 Februari adalah Tahun Baru Imlek. Pada tanggal 14 adalah Hari Valentine dan akan ada cooking class bersama membuat puding cinta. Pada bulan Februari akan ada retret prajurit kecil Kanisius dan tanggalnya akan diinfokan menyusul. Pada tanggal 25 ada webinar kisah Ignatius Loyola dengan tema yang ke-7, membangun pengharapan menurut latihan rohani Santo Ignatius. Pada bulan Maret tanggal 1 adalah libur Isra Mi'raj. Pada tanggal 2 ada Rabu Abu dan APP. Tanggal 3 Hari Raya Nyepi. Dan pada tanggal 25 ada webinar kisah Ignatius Loyola dengan tema yang ke-8, Semangat Ignatian sebagai dasar membangun jejaring dan kolaborasi. Pada tanggal 3 April adalah libur awal puasa. Tanggal 14 sampai 18 adalah Pekan Suci dan Hari Raya Paskah. Pada tanggal 21 adalah Hari Kartini. Tanggal 19 sampai 27 akan ada novena Santo Petrus Kanisius. Pada tanggal 27 akan ada misa pesta nama Santo Petrus Kanisius. Pada tanggal 29 akan ada webinar kisah Ignatius Loyola dengan tema yang ke-9, relevansi semangat Ignatian dalam kehidupan di era disrupsi. Pada bulan Mei, tanggal 1 adalah Hari Buruh. Tanggal 2 sampai 3 adalah Hari Raya Idul Fitri. Tanggal 2 adalah Hari Pendidikan Nasional dan HUT Kota Semarang. Tanggal 10 adalah masa pengenalan dengan Bunda Maria. Karena berhubungan dengan bulan Maria pada bulan Mei. Tanggal 16 adalah Hari Raya Waisak. Tanggal 26 adalah libur kenaikan Tuhan. Tanggal 27 akan ada webinar kisah Ignatius Loyola dengan tema yang ke-10, Semangat Ignatian sebagai spiritualitas dasar
Sekolah Kanisius. Pada bulan Juli tanggal 1 adalah hari lahir Pancasila. Tanggal 11 adalah kegiatan akhir tahun 2021-2022. Tanggal 17 adalah misa akhir tahun ajaran 2021-2022. Pada tanggal 18 akan ada laporan pencapaian perkembangan anak didik LPPAD untuk KB, TKA, dan TKB, lalu ada penerimaan SKTB, surat keterangan tamat belajar untuk kelompok B. Pada tanggal 20 sampai dengan 30 adalah hari libur tahun ajaran 2021-2022. Sekian yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan visi, misi, tujuan, nilai dasar Kanisius, serta kalender pendidikan tahun ajaran 2021-2022. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Melda. Oke, terima kasih kepada Ibu Selvi. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan lagi ke paparan dari seksi kesiswaan oleh Ibu Agatha Winda Aptari, SPT. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi anak-anak dan juga Bapak Ibu orang tua murid KBTK Kanisius Kurmosari. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang tata tertib itu sendiri. Tata tertib merupakan sejumlah peraturan yang harus ditaati dan juga dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah, terutama KBTK Kanisius Kurmosari Semarang, dan juga tujuannya agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, kondusif, dan juga nyaman. Langsung saja pada poin pertama. Bentar ya. Untuk yang pertama yaitu seragam untuk anak TK Kanisius Kurmosari. Yang pertama untuk hari Senin dan Selasa seragamnya adalah putih biru, yang terdiri dari topi dan juga ada kaos kakinya yang berlogo Kanisius, ada badge-nya lokasi dan juga badge yang ada di depannya, baik itu yang TK maupun yang untuk putih kotak yaitu badge kapal, juga ikat pinggang yang ada logonya Kanisius, serta diwajibkan memakai sepatu warna hitam. Untuk hari Rabu dan Kamis, anak-anak memakai baju putih kotak dan juga memakai sepatu warna hitam. Untuk hari Jumat sampai Sabtu, anak TK Kanisius Kurmosari memakai kaos olahraga. Dan untuk seragam anak KB Kanisius Kurmosari, yang pertama yaitu hari Senin sampai Selasa memakai baju putih kotak dengan kaos kaki berlogo Kanisius, badge, lokasi, ikat pinggang, dan sepatu warna hitam.
Untuk hari Rabu dan Kamis, anak kelompok bermain memakai kaos olahraga. Hari Jumat memakai baju bebas, sopan, rapi, dan memakai sepatu. Untuk hari Sabtu, anak kelompok bermain libur. Catatannya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di atas, ketika memakai seragam putih biru, putih kotak, wajib memakai sepatu hitam, kaos kaki berlogo Canisius, dan juga ikat pinggang berlogo Canisius. Kemudian ketika memakai seragam olahraga, baik itu untuk TK maupun kelompok bermain, anak-anak boleh memakai sepatu berwarna dan kaos kaki tetap berlogo Canisius. Kemudian poin yang ketiga, penggunaan seragam selama pembelajaran daring. Ini anak-anak wajib menggunakan seragam sekolah sesuai hari dan tugas praktek yang divideokan. Jadi nanti selama belajar dari rumah, anak-anak diwajibkan memakai seragam sesuai dengan jadwal. Untuk poin selanjutnya, yaitu jadwal pembelajaran ini sebelum pandemi dan saat pandemi saat ini. Untuk kelompok bermain, hari Senin sampai Jumat itu sebelum pandemi waktu belajarnya yaitu jam 7:30 sampai jam 9. Kemudian untuk waktu pandemi ini, anak-anak nanti belajarnya jam 7:30 sampai jam 8. Ini nanti Ibu Guru akan video call atau Zoom atau memakai Google Meet sesuai kesepakatan dari Ibu Guru dan juga anak-anak dan juga orang tua murid kelompok bermain. Di hari Sabtu, anak-anak kelompok bermain libur. Kemudian untuk jadwal TK kecil, TKA, hari Senin sampai Sabtu sebelum pandemi, itu kan masuknya jam 6.45 sampai jam 9.30. Untuk pandemi ini, Senin sampai Sabtu anak-anak diwajibkan mengikuti doa pagi secara Zoom mulai jam 7 sampai jam 8. Ini doa bersamanya bersama KKSD juga. Kita selalu mengadakan rutin doa pagi. Kemudian untuk jam belajarnya selama pandemi ini, Senin dan hari Rabu, nanti guru kelas masing-masing akan mengadakan Zoom, Google Meet, atau video call, itu 1 jam, jam 9 sampai dengan jam 10. Kemudian hari Sabtunya nanti untuk TK kecil, itu akan bersama-sama dengan paralelnya A1 dan A2, nanti akan mengadakan Zoom dan Google Meet dan video call-nya bersama-sama. Kemudian untuk TKB, Senin sampai Jumat sebelum pandemi, yaitu jam 9.30 sampai jam 12. Kemudian untuk waktu pandemi ini, anak-anak TKB tetap pas waktu pagi tetap mengikuti doa pagi. Kemudian hari Senin dan Rabu nanti juga guru kelas masing-masing akan mengadakan pembelajaran pada waktu jam 10 sampai jam 11 dengan Zoom, Google Meet, atau video call. Sedangkan di hari Sabtunya nanti anak-anak bersama-sama guru B1, B2, dan B3 nanti akan mengadakan bersama-sama Zoom, Google Meet, dan video call. Catatannya, anak-anak nanti melakukan absensi setiap hari selama belajar dari rumah melalui grup kelas masing-masing, bisa voice note atau video. Kemudian catatannya selama belajar dari rumah, anak mengambil dan mengumpulkan tugas, baik hasil karya atau lembar kerja itu 1 minggu sekali, setiap hari Senin, mengambil dan mengumpulkannya. Kemudian ini untuk jadwal ekstra.
Ini saya hanya akan memberikan gambaran karena waktu pandemi kemarin ekstra-ekstra ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi, jadinya saya akan kilas balik untuk sebelum pandemi itu kita ada ekstra menggambar, ada ekstra Inggris, ada ekstra drum band, ada ekstra menari, ada ekstra lasi, dan ada ekstra sempoa. Untuk keempat ekstra yaitu menggambar, bahasa Inggris, drum band, menari itu masuk dalam uang kegiatan. Berhubung pada tahun ini kita tidak menarik uang kegiatan dari Bapak Ibu sekalian, jadi kita menunggu situasi dan kondisinya kondusif dulu. Seumpama nanti sudah kondusif, nanti kita akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian untuk uang kegiatan supaya ekstranya juga bisa berjalan. Itu sebuah wacana dulu. Untuk lasi dan semuanya kita itu kerjasama dengan lembaga. Untuk lembaga lasi kita kerjasama dan juga sempoa. Jadi setiap bulannya Bapak dan Ibu ditarikin uang 15.000 setiap bulannya. Dan 1 bulan itu dapat 4 kali kegiatan. Kemudian untuk menggambarnya itu hari Kamis untuk kelompok bermain, jamnya sudah tertera nanti. Kelompok A hari Selasa, kelompok B hari Selasa juga dengan waktu yang berbeda. Bahasa Inggrisnya juga Kamis, hari Kamis. Untuk kelompok A hari Rabu, kelompok B-nya hari Jumat. Untuk drum band-nya ini TK kelompok bermain belum ikut drum band, yang kelompok A dan kelompok B. Kemudian untuk menari, ini kelompok B ikut, KB kelompok bermain, kelompok TKA juga ikut hari Kamis semuanya, dan juga kelompok TKB. Untuk lasi, ini kelompok bermain hari Selasa, kelompok A hari Jumat, kelompok B hari Jumat juga. Untuk sempoanya, kelompok bermain belum ikut karena memang untuk dasarnya lebih ke lasi, lebih ke motoriknya, untuk melatih motoriknya. Kalau yang untuk menghitung atau membilang itu lebih cenderung ke TKB yang lebih dipersiapkan untuk ke kelas 1-nya nanti. Itu dilaksanakan untuk TK kecil itu juga boleh ikut. Tapi yang semua itu diwajibkan untuk TKB harus ikut semuanya. Itu di hari Senin, TKA-nya dan TKB-nya juga hari Senin. Seperti itu. Kemudian ini juga ada tata tertib orang tua murid KBTK Kanisius Purmosari. Untuk persiapan ketika ada pertemuan tatap muka terbatas. Yang pertama yaitu pengantar dan penjemput anak-anak KBTK Kanisius Purmosari wajib memakai masker. Selama masuk sekolah kawasan sekolah harus wajib memakai masker. Yang kedua, pengantar dan penjemput sampai batas pintu masuk KBTK SD Kanisius Purmosari. Nah, pintu gerbangnya di depan itu sendiri dan sudah ada Bapak Satpamnya, nanti anak-anak diantar sampai depan situ dan masuk sendiri. Nanti Bu Guru juga sudah ada di depan. Begitu. Kemudian yang ketiga, orang tua menyelesaikan administrasi keuangan paling lambat tanggal 7 setiap bulannya untuk menghindari penunggaan yang akhirnya akan menjadi beban orang tua sendiri. Jadi nanti orang tua membayar uang sekolahnya paling lambat tanggal 7 setiap bulannya ya. Kemudian yang keempat yaitu uang pangkal untuk anak baru. Dibayarkan itu paling lambat bulan November 2021. Itu ya, ini untuk uang pangkal di semester pertama di bulan November 2021 diharapkan sudah lunas. Jadi nanti tidak punya beban lagi sampai di semester kedua dan selanjutnya. Nah, yang kelima yaitu selama pembelajaran berlangsung
orang tua tidak diperkenankan berada di depan atau di daerah sekitar kelas. Jadi steril ya, tidak ada, karena pandemi juga pastinya tidak boleh ada orang tua masuk atau duduk-duduk seperti dulu lagi. Kemudian yang keenam, orang tua ikut serta dalam menjaga kebersihan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Ini baik orang tua juga kalau masuk juga harus menjadi warga sekolah yang baik juga ya, menjadi bagian dari Kanisius juga menjaga kebersihan dan ketertibannya. Kemudian yang ketujuh, orang tua wajib berpakaian sopan dan rapi di lingkungan sekolah. Nah, ini mohon kepada Bapak Ibu yang mungkin ada mau bayar kemana ke TU atau mau bertemu dengan Ibu Bapak Guru, diharapkan berpakaian sopan dan rapi. Kemudian yang kedelapan, orang tua menjemput anak tepat waktu. Jika berhalangan, memberitahu wali kelas atau pihak sekolah. Yang kesembilan, orang tua memarkir kendaraan di tempat parkir yang disediakan. Yang ke-10, mohon yang mempunyai tanggung jawab hutang atau piutang dengan pihak lain tidak melibatkan pihak sekolah atau guru. Yang ke-11, orang tua tidak boleh merokok selama berada di lingkungan sekolah. Yang ke-12, mengantar dan menjemput anak tepat waktu dan langsung pulang. Ini ya, nanti kalau seumpama sudah ada tatap muka terbatas, jadi anak nanti langsung tidak boleh ada yang bermain seperti dulu, nunggu mama, ya boleh duduk di teras lasar, tapi tidak diperbolehkan untuk bermain. Kemudian yang selanjutnya, tata tertib anak-anak KBTK Kanisius Purmosari. Yang pertama, anak datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, anak wajib memakai masker, face shield, dan menjaga jarak. Yang ketiga, anak diantar dan dijemput orang tua di depan pintu masuk KBTK SD Kanisius Purmosari. Nanti ibu guru yang akan mengantar anak-anak sampai ke depan pintu gerbangnya. Orang tua standby di depan gerbangnya ya. Kemudian yang keempat, anak sebelum masuk di area sekolah wajib cek suhu tidak lebih dari 37,5 derajat Celcius dan pastinya memakai hand sanitizer sebelum masuk. Kemudian sebelum masuk kelas juga anak-anak juga wajib cuci tangan. Yang poin keenam, anak mengikuti KBM dengan jaga jarak. Jadi ini nanti kalau sudah ada izin, kita juga akan tidak seperti dulu yang jumlahnya banyak, enggak, kita batasi mungkin satu kelas 5 anak atau seperti itu ya, 5 anak. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, anak diwajibkan membawa bekal dari rumah dan minum dalam tumbler. Ya, ini kebetulan di KBTK Kanisius Purmosari itu sudah membudaya kegiatan membawa bekal dari rumah dan tidak ada yang jajan di luar. Yang kedelapan, anak tidak diperbolehkan memakai perhiasan emas kecuali sepasang anting-anting sederhana bagi anak-anak putri. Yang kesembilan, ketika pulang sekolah, anak tidak berjabat tangan dengan guru kelas. Cukup seperti ini saja ya. Kemudian yang ke-10, anak-anak yang sudah dijemput langsung pulang ke rumah masing-masing. Yang ke-11, anak yang belum dijemput menunggu di bangku selasar dengan menjaga jarak. Menjaga jarak dan tidak ada yang bermain. Pastinya duduk di selasar. Kemudian yang ke-12, anak tidak diperkenankan memakai cat kuku dan memelihara kuku panjang. Ini cat kuku biasanya nggak kelihatan, nanti kukunya hitam-hitam apa tidak. Jadi diharapkan dari orang tua juga ikut kerjasamanya ya. Kemudian yang ke-13, tatanan rambut anak rapi dan bersih. Untuk anak putri, rambut yang melebihi bahu harus diikat dan anak putra tidak boleh panjang melebihi kerah baju
Dan model rambutnya pun untuk model rambut putra itu standar. Tidak ada yang diukir-ukir seperti itu ya. Seperti jalan semut itu enggak ada. Diharapkan mohon kerjasamanya orang tua yang standar aja, yang biasa saja. Kemudian yang ke-14, anak wajib bersikap ramah dan sopan terhadap kepala sekolah, semua guru, karyawan, dan teman di dalam maupun di luar sekolah. Yang poin ke-15, menerapkan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, dan membiasakan budaya tolong, maaf, terima kasih, dan permisi. Yang ke-16, anak tidak diperkenankan membawa alat permainan dari rumah ke sekolah. Dan juga sebaliknya ya. Kemudian yang poin ke-17, anak ikut menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban kelas, serta lingkungan sekolah. Misalnya membuang sampah pada tempatnya. Poin yang ke-18, anak ikut memelihara tanaman di lingkungan sekolah. Kemudian yang ke-19, anak ikut menjaga dan merawat fasilitas sekolah. Yang ke-20, apabila dengan atau tanpa sengaja merusak barang milik sekolah, siswa wajib menggantinya. Itu saja, demikian dari pemaparan kesiswaan tentang tata tertib KBTK Kanisius Kurmosari. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Untuk acara berikutnya saya kembalikan ke si acara, Ibu Imelda, silakan. Terima kasih kepada Ibu Agatha. Untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ada 2 sesi. Dalam satu sesi nanti dipersilakan 3 orang bertanya. Untuk waktu kami persilakan. Monggo yang mau bertanya. Langsung raise hand ya. Bu, yang untuk sabuk logo Kanisius kan belum punya. Namanya ya? Namanya Noel. Noel Eklas Karnianto. Belum punya sabuk yang logo Kanisius. Noel Excel Karnianto. Noel Excel Karnianto. Ya. A2 ya. Ya. Makasih, Bu. Terima kasih Mama Noel. Monggo ada yang lagi yang mau bertanya? Bu mau tanya, Bu. Oh ya, silakan. Kalau yang tadi untuk ngambil dan untuk mengumpulkan itu harus hari Senin ya, nggak bisa Sabtu aja. Soalnya kan juga banyak yang terkendala kerja. Biasanya mungkin Sabtu gitu, Bu. Ini dengan Mama Sinta? Mama Keiko. Dari TKB 1. Sepertinya kalau yang dulu hari Sabtu ya, kalau nggak salah waktu pas ke sana. Biasanya hari Sabtu, banyak yang mengumpulkan tugas juga hari Sabtu. Ini kok jadi hari Senin? Begini Ibu, saya menjawab sebentar ya. Ya, dan nanti saja. Oke. Terima kasih, Mama. Terima kasih, Mama. Saya mau tanya. Monggo. Disebutkan namanya dulu ya, Pak. Nama sama kelas. Monggo, kami persilakan. Monggo, silakan. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan lagi, monggo.
Kalau sudah, ini dijawab dulu ya, sesi yang pertama kepada Ibu Agatha yang akan menjawab dulu. Terima kasih untuk Ibu Melda. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Noel Excel Karnianto dari A2. Untuk sabuk logo Canisiusnya belum mendapatkan, Jema. Silakan Ibu Melda sekalian dijawab ini bagian kami juga bekerja sama, maksudnya antara Ibu Melda dan Ibu guru semua ini, tapi yang bertanggung jawab untuk seragam silakan Ibu. Terima kasih kepada Mama Noel. Untuk sabuk Canisius, misalkan ada yang belum mendapat, silakan bertanya langsung kepada saya selaku Menghubungi saya. ya, menghubungi saya. Ya. Ya, silakan datang atau WA Bu, saya belum, silakan datang ke sekolah, nanti saya siapkan. Karena ada juga yang saya WA itu belum mengambil seragam. Iya, Noel, Bu Noel yang belum. Ya. Kemarin sampun saya WA nggih, Mas. Ya, silakan datang ke sekolah. Ya. Ya sudah saya siapkan. Nah, untuk Ya, yang makasih, tas, Bu. untuk yang tas olahraga, kebetulan ini anak-anak tas olahraganya masih dibuatkan sama penjahitnya. Nanti kalau sudah akan saya infokan ke grup seragam sih, atau ke grup kelas masing-masing. Ya, ya Bu. Ya. Terima kasih Mama. Ya. Untuk Mama Keiko dari B1, terima kasih atas pertanyaannya. Tugasnya minta diambil di hari Sabtu. Oke Mama, kalau begitu ini akan kesepakatan dari ibu guru semua akan diambil dan mengumpulkannya di hari Sabtu. Ya seperti itu ya Mama. Nanti dengan pertimbangan Mama kan kalau hari Sabtu itu kerja juga dan juga harinya pendek dan juga ada yang libur. Kalau hari Senin kan mungkin hari awal pertama di minggu itu, jadinya mungkin Mama juga sibuk untuk bekerja. Jadi kami usahakan semuanya nanti pengambilannya di hari Sabtu, pengambilan dan pengumpulan ya di hari Sabtu. Terima kasih Mama Keiko. Silahkan Bu Melda, saya kembali. Terima kasih Bu Agatha. Untuk selanjutnya, sesi pertanyaan dengan 3 orang penanya. Silahkan, kami persilahkan. Sebutkan nama dan kelasnya terlebih dahulu. Monggo, mumpung ini bisa bertanya langsung secara langsung. Ada yang keberatan atau ada yang masuk? Izin bertanya, Bu Melda. Dengan siapa ya? Tio ke B2. Tio B2. Iya, mau tanyakan tadi jadwal pembelajaran untuk pandemi kan dijelaskan ada untuk TKP jam 10 sampai jam 11 untuk Senin sampai Rabu. Apakah itu pasti setiap hari Senin sampai Rabu begitu ya Bu? Karena misalnya ada kemungkinan orang tua tidak bisa mendampingi jam 10 sampai jam 11 karena kegiatan pekerjaan, itu bagaimana ya Bu? Terima kasih. Terima kasih Mama. Pertanyaan selanjutnya, monggo kami persilahkan. Itu loh, TK itu loh kegiatannya sama setahun nanti. Dengan Mama siapa ya?
Yang uang kegiatan tanyain ya. Yang uang kegiatan tuh tanyain ya. Halo. Uang kegiatan. Halo, mau bertanya, Bu? Nggih, dengan siapa? Dengan Papa Hasel. Bapak Asal. Ya, Bapak Asal. Hasel. Kelas berapa? Kelas A2 ya? Oh, nggih. Dengan TK. Halo? Ya, silakan Halo. Bapak, monggo. Tadi saya lihat jadwal untuk yang TKA itu kan cuma sekitar 1 jam ya, Bu ya? Nggih. Sekitar 1 jam. Terus dulu kita sudah pernah ikut seminar dengan dokter ya tentang dokter di masa pandemi. Kalau bisa karena cuma sebentar toh, itu anak tidak diwajibkan membawa bekal makan minum. Tidak diwajibkan membawa bekal makan minum karena itu adalah titik lengah pandemi. Karena itu kan ada fase di mana buka masker untuk minum dan makan. Yaitu diserahkan kepada papa mama yang lain itu sebenarnya tidak diwajibkan karena itu titik lengah semasa pandemi. Itu ya Bu ya. Jadi anak bisa mulai dilatih dari sekarang karena pembelajarannya cuma 1 jaman. Jadi saya pikir bisa untuk sementara tahan minum untuk makan. Begitu ya Bu. Terima kasih Bapak Hasan. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya. Bu. Halo, Bu. Nama? Iya, ini Jati dari B3. Oh, nggih, Mas Jati, monggo. Nah, ini kan ya masalah itu Bu, uang kegiatan yang tahun kemarin itu gimana ya Bu? Kan selama tahun kemarin kan tidak ada kegiatan sama sekali. Katanya nunggu konfirmasi dari pihak PU, tapi sampai sekarang belum ada. Gimana itu Bu? Ya, itu aja. Makasih. Terima kasih Mas Jati. Selamat pagi, mama-mama semuanya, Bapak Ibu. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mama Tio dari B2 untuk jadwal pembelajaran. Selama pandemi ini kita belajar secara daring, belum ada tatap muka, karena kalau tatap muka kita itu pertama juga harus izin ke dinas dulu. Dan juga situasinya memang saat ini belum memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka. Untuk daringnya, ini kita akan mengadakan secara virtual itu di hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Senin, Rabu, Sabtu TK kelompok bermain. Kelompok bermain kan Sabtu libur, jadi kelompok bermain hanya 2 kali pertemuan secara Google Meet atau Zoom atau video call. Nanti di hari kelompok bermain itu hari Senin dan Rabu. Kemudian untuk TK kecil itu hari Senin, Rabu, dan Sabtu itu durasinya 1 jam. Durasinya 1 jam itu di hari Senin dan Rabu itu dengan materi yang berbeda pastinya. Kenapa kita pagi untuk TK kecil kan jam 9 sampai jam 10, sedangkan hari untuk TKB Senin, Rabu, Sabtu juga 1 jam juga durasinya. Kenapa kok durasinya 1 jam? Tahu sendiri Bu, anak-anak kalau Zoom, Google Meet sudah lama pasti ya ada yang garuk-garuk, udah ada yang tidur-tiduran, pastinya daya konsentrasinya anak itu akan berkurang. 1 jam itu sudah maksimal bagi kami ya. Kemudian kenapa pagi hari? Pertama karena jaringan internetnya ya. Kemungkinan di TK kebetulan sudah ada wifi-nya. Kami melakukan pelayanannya itu di pagi hari ya. Monggo yang bisa di pagi hari nanti bisa
mengikuti Zoom atau Google Meet di hari Senin, Rabu, Sabtu itu sesuai jadwalnya ya, TK kecil jam 9 sampai jam 10, kemudian TKB itu jam 10 sampai jam 11. Karena apa? Karena kalau di rumah kita itu ada yang rumahnya jauh dari sinyal, Ibu Bapak. Kami juga sebenarnya ya pengen melayani anak-anak itu di sore atau di malam hari. Tapi kami kendalanya yaitu pertama adalah sinyal, juga kuotanya. Nah, kalau di sekolah di pagi hari kan kami bisa memakai WiFi yang ada di TK maupun di SD seperti itu. Dengan pertimbangannya seperti itu kita membuka layanan Google Meet dan Zoom itu pagi hari. Gitu ya, Mama Tio ya. Kendalanya adalah sinyal internetnya di rumah dan juga ya rumahnya itu jauh dari pemancar, jadi kita kan kurang stabil gitu gambarnya juga. Kemudian nanti untuk seiring berjalannya waktu nanti bisa fleksibel nanti kita lihat dulu yang ikut berapa banyaknya. Gitu ya Mama Tio ya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Papa Hassel A2 ya, TKA 2. TKA kan durasinya jam 9 sampai jam 10 itu secara daring. Kalau PTMT pertemuan tatap muka terbatas karena kami belum ada izin dan juga karena kita juga TK itu adalah tingkat pendidikan yang maksudnya tingkat usianya yang rendah, itu kami nunggu dulu yang dari usia-usia yang SD, SMP, SMA dulu. Begitu. Untuk PTM mungkin ada wacana itu durasinya mungkin 2 jam, tidak 1 jam. Itu tapi wacana dulu ya. Nanti kita lihat kondisinya, situasi pandemi ini apakah sudah selesai atau belum. Nanti untuk durasinya 2 jam, anaknya itu satu kelas 5 anak saja. Dan diberi jarak pastinya. Dan itu juga tidak boleh bawa bekal ya, karena itu bisa tidak baik juga untuk masa-masa seperti ini. Terima kasih untuk masukannya, nanti bisa kami menjadikan masukan bagi kami guru-guru TK. Tapi untuk tatap muka belum ada wacana ya Bapak Hassel ya, ini masih daring, pembelajaran kita masih daring. Kemudian untuk Mama Jati dari TK B3, untuk uang kegiatannya bagaimana? Untuk tahun ajaran 2020-2021, uang kegiatannya karena tidak dapat terlaksana, baik itu untuk makan bersama, kegiatan itu untuk makan bersama, untuk honor guru ekstra, bahasa Inggris, menari, kemudian menggambar, dan drum band. Karena kegiatannya tidak ada, pastinya akan kami kembalikan. Kami sudah berkoordinasi dengan TU-nya karena kebetulan tugas kami bukan membawa uangnya, yang membawa uangnya aman, uangnya tetap aman masih di TU. Kami menunggu Bu Wiwi sampai Bu Wiwi ada waktu kapan bisa mengambil dan kami yang mendistribusikan. Nanti kan kami tahu daftarnya yang TK kecil siapa, yang TK besar yang dulu nanti akan kami hubungi. Begitu ya Mama Jati, uangnya masih, tapi mohon maaf Mama Jati, memang agak lama. Nanti akan diusahakan ya Mama ya, secepatnya. Terima kasih Mama Jati ya. Terima kasih Mama-mama dan Papa-papa yang sudah memberikan masukan. Mungkin dari teman-teman semuanya sudah ada memberikan masukan lagi tambahan. Monggo Bu Milda, saya kembalikan waktunya kepada Ibu Milda kembali. Untuk acara selanjutnya adalah lain-lain. Monggo yang punya kritik atau saran buat kami, para guru, atau untuk pembelajaran di TK ini, di KB ini, monggo kami persilahkan.
Monggo Kakak Mama. Apa ada masukan atau mungkin kritik atau apa ya? Silakan diungkapkan saja. Mungkin ada kesempatan. Oh, sudah? Tidak ada? Oh ya sudah. Kalau sudah, pertemuan hari ini kita tutup. Terima kasih atas kehadirannya Papa, Mama, anak-anak semua dalam sosialisasi hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Monggo kepada Ibu Novi. Selamat siang, Papa Mama. Hari ini sosialisasi berjalan dengan baik. Kita membuat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam acara sosialisasi program sekolah tahun ajaran 2021-2022 dapat berjalan dengan lancar. Itu semua campur tangan Tuhan. Dalam acara kegiatan sosialisasi program sekolah tahun ajaran 2021-2022. Kiranya program-program yang sudah kami rencanakan, Tuhan dapat memberkati program-program kami. Semoga program-program kami terwujud sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Salam Maria, penuh Rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Amin. Santo Petrus Canisius, Doakanlah kami. Amin. dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya. Kami akan mengambil foto bersama. Mohon. Baik, Bapak, kita foto bersama dulu ya. Akan saya pandu. Silakan untuk berpose, boleh di depan kamera, tersenyum. Oke, untuk layar yang pertama. Bentar ya Mama Papa. Bagi yang masih off kamera, bisa dibuka dulu kameranya. Boleh sama anak-anak, ikut juga boleh. Ayo pose yang paling ganteng, yang paling cantik ya. 1, 2, 3. Anaknya lagi main, Bu. Oke. Mamahnya saja, enggak apa-apa deh. Oke. Sebentar ya, ini ada 3 slide. Yang masih off cam boleh dinyalakan. Bentar Mama Papa, 1 kali lagi. 1, 2. Oke, terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih Mama Papa untuk kebersamaan pagi hari ini. Bu Imelda. Salam sehat, Semuanya, salam sehat semangat. selalu, Mama. Terima kasih. Terima kasih ya. anak-anak semuanya, Bapak Ibu Lagi, semuanya. terima kasih. Bersama Bu Rosa. Salam sehat selalu ya. Dalam. Salam. Kasih, Miss. Ya. Sama-sama. Dadah. Yang keras. Dadah. Adiknya lucu. Kidung, ada Kidung. Yang sudah memfasilitasi Dadah, Dek zoom-nya Kidung. ya. Dadah, Mas Abirawan. Apa lagi nih? Terima kasih Mas Abi. Abi, Mas Evan. sama Terima Mas kasih Mas Evan. Terima kasih, Bu. Mas Danu, Mas Danu. Kasih ya. Ya. Terima kasih Mbak Terima Hesa. kasih. Yuk. Ayo, baby. Loli. Udah? Belum? Coba belum. Sudah apa belum Mas Abi? Dadah Mas Abi. Dadah. Sampai jumpa Saya juga lagi. itu dadah. Dadah. Mas Abi selak kangen ini ya sama Bu Guru ya. Maunya ketemu ya. Dadah Mas Braga. Mana itu? Abi berdoa biar virusnya cepat pergi ya. Ya. Ini Tania. Ada Oke, Tania makasih juga. Papa. Sama Sama Bu.